kasih sama keluarga. Perawat Azhara berjalan ke ruang tunggu dan memanggil dengan suara ramah. Selamat pagi, atas nama pasien Tahira, silakan masuk dengan Ibu Niken dan Bapak Pandu ya. Iya, benar. Tahira masuk perlahan bersama ibu Niken dan ayah Laam. Ia tampak ragu-ragu memegang tangan ibunya dengan erat. Ia mengenakan jilbab. Di atas meja sudah tersedia nampan pasir, perawat Tahira, perawat Dewita, dan perawat Azhara menyambut dengan hangat. Hai Tahira, ini cantik banget loh. Perkenalkan, nama kakak perawat Dewita. Aku Kak Azhara. Di sini kita nggak ada suntikan kok. Di sini kita main pasir warna-warni. Pasti seru deh. Tahira hanya tersenyum kecil dan mengangguk pelan. Halo Tahira, saya Dokter Cahya. Nanti di sini dokter dengan kakak-kakak mau lihat Tahira main, jadi Tahira nggak usah takut, nggak usah cemas ya. Ibu bapak nanti sejak kapan ya kira-kira Tahira menunjukkan rasa tidak nyaman dengan tekstur seperti pasir, lumpur. Sudah dikasih dok, tapi makin jelas sekitar umur 3 tahun. Karena pasir atau benda dasar makin dijauhkan dulu. Ya dok, waktu minggu lalu juga pas diajak ke pantai, Tahira nggak mau turun ke tikar karena kakinya takut kalau kena pasir. Oke, baik. Ini sudah berlangsung cukup lama ya Pak. Tadi kita coba pelatihan ini untuk Tahiranya mencoba memegang tekstur yang sama seperti pasir. Yang penting Tahiranya merasa aman dan nyaman dulu. Tahira suka main apa di rumah? Suka boneka? Suka nonton kartun atau menggambar? Berarti kamu pasti suka pasir warna merah ya. Kita juga punya nih. Ayo kita ke meja situ, kita mau simulasi mengenai pasir yuk. Ayo deh. Mari Pak, Bu. Mari Tahira. Di depan Tahira, perawat Azhara mengambil sekop kecil dan memperlihatkan cara mengisi pasir ke cetakan dengan lembut. Tahira mulai mendekat, tapi tiba-tiba mengerutkan wajah dan mundur sedikit. Tahira mau main. Ayo Dek. Tahira memeluk ibunya dan mulai menangis pelan. Niken membungkuk menenangkan sambil mengusap punggungnya. Gak apa-apa sayang, pelan-pelan aja ya, nggak lagi dipegang kok. Cantik kan pasirnya? Pasirnya juga lembut kok. Coba Tahira pegang. Tahira memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Ia masih memegang erat tangan ibunya, tapi mulai tenang sedikit. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Perkenalkan di sini tidak apa-apa Tahira, kamu hebat karena sudah mau coba pegang tadi. Nanti kalau Tahira sudah siap, kita coba lagi ya sebelum bermain permainan. Gimana kalau Kak Azhara isi pasir Tahira pilih warna apa? Ada merah, kuning, dan coklat. Wah, pilihannya cantik. Kita pakai pasir merah ya. Tahira boleh bantu kakak tunjukin cetakan yang mana mau diisikan pasir. Tahira mengangguk pelan, belum menyentuh tapi mulai menunjuk cetakan. Perawat melanjutkan permainan perlahan sambil terus memvariasi perasaan Tahira. Bagi percetakan yang merah.
disentuh. Tahira, kalau kamu mau, kamu bisa sentuh pasiennya dengan ujung jari saja, nggak pegang dulu kok. Nanti kakak temani. Tahira sedikit aja ya kak. Iya. Tahira meraih sedikit pasir dengan ujung jarinya, lalu langsung menarik tangan kembali, tapi wajahnya sudah ada sedikit senyum kecil. Bagus banget ya, ibu lihat kamu sudah berani memegangnya. Baik, ini sudah semuanya besar ya kak. Kita di sini selalu kamu kok Tahira, kamu nggak sendiri. Kalau sudah siap, nanti kita coba main lagi ya, main masak-masakan dengan pasir yang warna-warni, pasti seru banget. Iya. Sabar ya Tahira, di sini kakak dan dokter selalu siap bantu kamu. Kita lanjut main ya. Iya kak. Setelah beberapa menit bermain perlahan dengan pasir dan observasi, suasana sudah lebih rileks. Tahira duduk di pangkuan ibunya, tampak lebih tenang dan sesekali senyum. Tahira, di sini kakak-kakak perawat dan dokter senang sekali lihat Tahira sudah berani mencoba main pasir. Meski Tahira masih ada rasa sedikit geli, tapi itu hal yang bagus. Kita harus sabar juga ya Pak Bu untuk mendampingi Tahira. Ya, nanti Tahira kalau di rumah mau coba lagi, bisa ajak ibu dan bapaknya untuk temani ya. Main pasir kayak ini bisa bantu kamu nggak merasa geli lagi terhadap pasir. Kak Azhar juga siap bantu kalau Tahira melatih pas keluarga di sini. Kapan-kapan ya kita teman bermain dengan asyik. Terima kasih banyak Dok dan kakak-kakak. Ini sangat membantu kami untuk memahaminya. Iya, kami juga lebih tenang untuk kedepannya. Jadi kami punya cara Tahira tidak takut lagi sama pasir atau tekstur lainnya. Nanti akan kami buatkan panduan stimulus sederhana untuk membantu Bapak dan Ibu melatih Tahira di rumah. Jangan ragu hubungi kami kalau ada pertanyaan ya Pak Bu. Nah Tahira, kita akhiri dulu ya mainnya. Kakak senang bisa bermain dengan kamu hari ini. Semua tersenyum hangat dan perlahan Tahira, Niken, dan Pandu bersiap keluar ruangan dengan suasana lega dan menyenangkan. Kita merapikan pasir, lalu merawat Azhara menyiapkan alat permainan balok untuk pasien berikutnya. Pasien kedua hari ini adalah Sigit Dok, anak laki-laki usia 4 tahun. Orang tuanya mengeluhkan kesulitan saat menyusun benda supaya seimbang. Oke, ya nanti kita ciptakan suasana yang menyenangkan ya supaya Sigit merasa nyaman dan semangat saat pemeriksaan. Baik, aku panggil Sigit orang tuanya dulu ya Dok. Selamat pagi Sigit. Silakan masuk ya bersama ibu dan bapaknya. Sigit masuk bersama ibu Sisi dan ayah. Sigit terlihat ragu dan mengenggam erat tangan ayahnya. Di meja sudah tersedia balok warna-warni untuk permainan. Perawat Dewita dan perawat Azhara menyambut dengan senyum ramah. Hai Sigit, aku kakak Dewita. Ini kita akan main susun balok ya, warna-warni. Seru banget loh. Nggak mau, nanti baloknya jatuh. Aku Kak Azhara. Di sini kita lihat bagaimana Sigit menyusun balok supaya enggak jatuh. Tenang, kita temenin terus ya. Ya Sigit, gak apa-apa kok. Nanti kita coba pelan-pelan. Nanti kakak perawat dan dokter bantu kamu. Kamu boleh dulu balok warna apa dulu? Aku suka warna biru. Wah biru keren. Ayo kita yuk ke meja stimulasi yuk. Ayo Sigit. Saya mau tanya, sejak kapan ya Sigit terlihat
terlihat kesulitan dalam aktivitas seperti menyusun seperti ini? Sejak umur 4 tahun dok, setiap sekali Sigit melakukan nyusun balok ataupun Lego, Sigit itu selalu merasa kesal dan marah kalau misalnya permainannya itu jatuh ataupun ya apalagi kalau menyusun ini kadang dia selalu bilang takut jatuh, kadang selalu berhenti bermain. Baik, terima kasih Kak Bu atas penjelasannya. Ini penting untuk kami perhatikan. Hari ini kita coba pendekatan yang sama di sini dulu. Gak harus berhasil, dan penting Sigitnya mau mencoba. tenang saja, kita buat suasananya santai dan menyenangkan supaya Sigit merasa nyaman dan semangat. Kalau mau istirahat atau berhenti kapan saja juga nggak masalah kok. Sigit, kita pilih balok warna birunya. Sigit duduk di depan meja balok. Dewita mencoba menyerahkan satu balok warna merah padanya. Namun, Sigit langsung menarik tangan dan wajahnya berubah semangat. It's okay ya. Kalau ada apa-apa, bilang ya. Kita coba pelan-pelan lagi. Aku nggak mau. Nanti jatuh baloknya. Kalau Sigit berubah, saya nggak apa-apa. Di sini kami ada untuk membantu Sigit ya Sigit. Nggak mau. Sigit, kamu sudah hebat banget loh datang ke sini. Kalau belum berani, kamu lihat kakak dulu aja ya. Kakak temenin terus ya, kalau nanti kamu udah siap kita coba pelan-pelan. Tapi nanti kamu pasti bisa. Ayah tahu kamu mana yang pintar. Sigit ingat waktu kita main Lego di rumah, Ingat, Sigit bikin menara yang tinggi banget. tapi ini nggak bisa. Yuk kita mulai dari lihat dulu. Nanti kalau Sigit mau gantian ya. Perawat Dewita mengambil balok biru dan mulai menyusun perlahan di meja. Sigit, kakak punya balok warna biru, warna kuning dan hijau. Sigit mau coba lihat yang mana dulu? Yang warna biru. Wah, pilihan yang keren. Ini kan balok biru kecil. Nanti kita tumpuk di atas bangunan ini, nggak jatuh kok. Nah, tengok, ya kan, nggak jatuh. Sigit mulai sedikit menjauh dari pelukan ayahnya. Masih menempel, tapi matanya tertuju ke meja. Kalau Sigit mau boleh coba pegang, kakak bantuin. Cuman pegang aja dulu ya. Nggak apa-apa kok. Sigit meraih perlahan balok dari tangan Azara. Tangannya masih gemetar, tapi berhasil menyentuh dan memindahkan ke meja. Wah, bagus sekali Sigit. Udah berani pegang, udah berani nyusun. Kita bantu terus sampai kamu nyaman ya, sampai kamu berhasil nyusunnya. Di rumah dia memang suka frustasi dok jika mainannya roboh. Oh gitu ya Bu, itu sepertinya tanda perfeksionis. Sekarang kita ngobrol bentar ya Pak, Bu, soal hasil observasi hari ini. Ya Pak, Bu, berdasarkan pengamatan kami, Sigit ini memiliki potensi yang tinggi. Hanya saja terlihat ada hambatan pada rasa percayanya dan koordinasi pada saat menyusun balok tadi. Iya dok, memang di rumah juga Sigit ini sering merasa kesal kalau permainannya jatuh, langsung marah dan menyerah. Kadang kami bingung dok, mau bantu atau mau dibantu atau dibiarin, kami takut salah langkah. Itu wajar Pak, Bu. Yang paling penting adalah memberi dukungan saat yang mencoba, bukan hanya hasil akhirnya yang diadopsi, tapi usahanya. Di usia Sigit, simulasi motorik halus bisa dibantu dengan permainan keseimbangan sederhana, misalnya menyusun balok atau manik dan menjepit benda-benda kecil. Ya Pak, dan saat usia ini gagal atau takut itu memang pada anak. Jadi kita harus beri validasi perasaannya dulu. Gak apa-apa kalau jatuh, gak apa-apa kalau gagal, dicoba lagi. Jadi
Yang kami lakukan sekarang itu cuma lebih ke didampingi dan dipuji saja. Betul Pak, kami juga akan berikan panduan tertulis permainan yang bisa dilakukan di rumah. Nanti kalau diperlukan, Bapak bisa dilakukan stimulasi lanjutan. Baik, Sus, terima kasih banyak ya. Kami senang Sigit bisa mulai terbuka. Kami juga senang bisa ketemu Sigit hari ini, sudah jadi langkah awal yang sangat bagus. Sigit, nanti Sigit datang lagi ya. Kita bisa coba permainan yang baru. Yang penting semuanya pelan-pelan dan menyenangkan bagi Sigit. Dok, nanti main lagi boleh? Wah, janji ya, kakak tunggu di sini ya. Semua tersenyum, adegan ditutup dengan keluarga Sigit berpamitan. Tim perawat saling memberi semangat satu sama lain. Kesimpulan roleplay ini menggambarkan penanganan perkembangan sensorik dan motorik anak di klinik spesial mengalami kesulitan dalam koordinasi motorik halus. Pendekatan dilakukan secara bertahap dan empati melalui permainan yang disesuaikan, serta melibatkan peran aktif orang tua. Fokus utama adalah menciptakan rasa nyaman, meningkatkan kepercayaan diri anak, serta memberikan edukasi kepada orang tua untuk stimulasi lanjutan di rumah. Kesimpulannya, permainan konstruktif dapat menjadi metode efektif